Tetap saya kembali, likulli ummatin ajaluha, tiap-tiap manusia itu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, kata Al-Qur'an. Tiap-tiap manusia ada ajalnya. Apabila ajal itu datang, 1 detik pun tidak bisa maju, 1 detik pun tidak bisa mundur. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatan jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah takziah di hari yang keempat insyaallah. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali hadir di rumah duka dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu melakukan kunjungan takziah, kunjungan duka yang bukan berarti menambah kedukaan, tetapi dengan tujuan menenangkan, menyenangkan, meringankan beban dari ahlul mayit, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan seluruh pengikut-pengikutnya, umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita tetap diakui oleh Allah sebagai hambanya. Amin. Yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah, dan senantiasa kita mampu patuh taat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hayat kita masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan syafaat terutama di akhirat nanti, juga mungkin di dunia. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ajalnya datang seseorang itu tidak terduga, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Allah tidak memandang siapa yang akan dipanggil duluan menghadapnya. Terkadang sudah tua dan sakit-sakitan, tapi Allah belum panggil, jadi nggak bisa pergi sendiri, tunggu panggilan dari Allah. Sebenarnya kita ini hidup di dunia ini, kalau kata orang Batak itu simatupang. Simatupang itu marga di Batak. Tapi simatupang yang saya maksudkan siang malam tunggu panggilan. Ya, ada beberapa panggilan. Panggilan yang harian itu panggilan azan, itu panggilan sholat. Bagi orang yang mampu nanti panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Panggilan terakhir adalah panggilan menghadap kepada Allah SWT. 3 panggilan ini harusnya memang tidak bisa kita tolak, harusnya. Cuman panggilan yang pertama azan itu masih banyak yang belum tergetar hatinya untuk menghadap kepada Allah SWT. Itu tergantung kadar keimanan masing-masing. Secara kelakar iman itu bertingkat-tingkat. Une masa iman gini. Ada iman yang 24 karat. Pak Betenggon iman 24 karat. Mas murni. Ya, mungkin begitu disentuh dengan panggilan langsung berangkat dia. Karena imannya karatnya tinggi. Mas mulia lah. Ada yang mungkin cuma 20 karat.
Ya agak di bawah itu kualitas iman masing-masing. Ada mungkin yang 18 karat. Yang paling bahaya kalau imannya udah karatan. Sudah karat, barokah. Lebih gawat lagi kalau imannya sudah sekarat. Imannya udah mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Surah Al-Baqarah. Kalau iman yang sudah karatan dan sekarat tadi di dalam hatinya sudah nggak ada sinyal. Punya HP ke tiwara sinyal. Konene dulu wali panggilan WA SMS tironggana. Karena iya sinyal. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit. Dan mereka tidak mau berusaha untuk mengobatinya. Maka Allah akan menambah penyakit itu. Di panggilan ajan, panggilan segala macam, hisi kombi bani. Karena imannya udah berkarat. Yang lebih bahaya lagi, imannya sudah sekarat, tinggal matinya. Na'udzubillah min dzalik. Saya fokus kepada panggilan kematian. Ini Allah tidak memilih apa yang sakit harus mati. Belum tentu. Adinda saya yang meninggal ini tiwar supuna. Di sini tiwar. Kata tetap lakrawi rajalah sembiara jakin. Jadi mati itu bukan karena sakit. Dono tua mati. Lain batua semati. Umi madam mati. Tidak wara lengapang kan kone anak orang madem pun. De umi laju uli madem umi laju ali sia. Sedih. Ternyata dihitung-hitung madem orang ganan anak ganan ke. 100 mbak umi mati ke pemati. Di pelamboto anak 60 tahun 70 tahun mau mati. Lain batua lain basupu mati ke. Tetap saya kembali likuli umatin ajaluha. Tiap-tiap manusia itu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, kata Al-Quran. Tiap-tiap manusia ada ajalnya. Apabila ajal itu datang, 1 detik pun tidak bisa maju, 1 detik pun tidak bisa mundur. Ada juga yang belum lahir sudah meninggal di dalam perut ibu. Ada yang baru beberapa bulan lahir meninggal. Ada yang remaja meninggal. Jadi kebare anak muda, nabib muda ya. Madirin toibul. Enggak begitu. Ijaja ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Perkara maden sebabnya apa? Itu kan hanya sebab. Ajalnya sudah ditentukan 120 hari kita dalam perut ibu sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Ketika 120 hari dalam perut ibu, kemudian ditiupkan roh. Waran nawan ini une amcawar ina homa dosiwe pernah naik loko kan badeg. Upawurannya 5 ura pasti rukun loko enggak. Udah mulai nendang-nendang perut itu. Karena disitulah saat nyawanya diberikan. Dan di saat itu pula ditentukan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah menyuruh para malaikat itu untuk menuliskan calon nasibnya. Bikat birijikihi, ditulis rezekinya, wa ajalihi, kapan ajalnya, wa sakiyun, calon kebahagiaan yang akan dia terima, wa sakiyun, kemalangan yang akan dia terima di dunia, au saidun, dan kebahagiaan yang akan dia terima. Nah, bukan berarti yang sudah ditulis 4 ini harga mati. Ada yang masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Termasuk ajal tidak bisa dirubah. Karena itu dalam kaidah tauhid disebut takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, antara lain kematian. Antara lain lagi kita terlahir laki-laki atau perempuan, itu takdir mubram. Kita terlahir sebagai orang Kole, kenapa nggak orang Amerika? Itu takdir mubram, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu mungkin kita kurang beruntung dari segi harta, berusaha keras supaya kaya, itu masih bisa dirubah. Kita kurang ilmu, berusaha besar untuk belajar, itu namanya takdir mu'alak, takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah ya antara lain kematian, nggak bisa dirubah karena tidak bisa maju dan tidak bisa mundur walaupun sedikit. Kembali lagi, lalu orang sekarang suka menggunakan akal untuk coba berpikir bagaimana takdir Allah itu.
Kan ada malaikat pencabut nyawa itu kan satu, namanya Israel. Ada ulama yang berpendapat berdasarkan kajian Al-Quran hadis bahwa malaikat itu ternyata lebih banyak dari jumlah manusia. Malaikat kita itu Israelnya masing-masing. Itu satu pendapat. Tapi ada hadis yang menurut saya sahih gitu. Dia punya kebawa malaikat Israel. Misalnya pada jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, hari yang sama, ada 1 juta orang yang meninggal. Tempatnya jauh-jauh. Sebuah do mati arkore, sekolah sebuah do dakeli, sebuah do eswera pas waktunya sama. Sebuah do ompus, sebuah do ompus, sebuah do luar negeri, sebuah do di Eropa, sebuah do di Amerika, sebuah do di Afrika. Dia kemudian tuh malaikat itu berarti bolak-balik deh nih. Lorayu takam, nyemot takam, main takir. Herannya dalam waktu yang sama. Ternyata menurut hadis tidak begitu. Masing-masing kita ini sudah punya nama. Di salah satu pohon kayu besar yang daunnya sangat rimbun, motoroona. Dan ro'o hajua, jadi tertulis nama kita semua. Ngarandai. Wara Sudirman, wara Hartono, wara Liria, wara Haji Hasan, gitu. Semua tergantung di situ. Malaikat Israel itu tinggal menuruti perintah Allah. Aku peruan kerawi malaikat Israel menurut hadis itu. Aku kaddo nafu haju itu pak. Kaddo sebu haju itu. Rontok lalu hanun kan nih. Roon. Be memakuro itu memater nih. Kaddo sih. Dewara si punya si fu haju ke logika aja, kenyataan aja. Mai seangir barat. Fu roh haju ke sebuah matua lama morora mau sera morolau. Dendete mati gini. Wara jam tua, wara muda. Wara setengah tua, wara setengah muda mati. Kalau udah dapat ajalnya, mungkin juga malaikat Israel itu nggak tahu, pokoknya tugas dia ada goyang kaddo fu haju itu kan. Kaddo. Kari ulu London ya, dia memades saat itu ini. Dia kok kayak hadis. Itu bahasa manual ngarannya itu nih. Dia bahasa manual ngira. Kan sih bahasa IT, bahasa laptop, bahasa komputer. Ada ulama yang coba menerjemahkan juga bahwa malaikat Israel itu dimodali sebuah layar monitor yang besar. Di depannya itu ada nama-nama yang akan meninggal saat itu. Kemudian dia megang mouse, istilah laptopnya, nama orang di situ udah ada semua, mati saat akhirnya sekian ribu orang. Di malaikatnya nggak pusing-pusing, tinggal di blok, delete, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahasa ilmiahnya. Bisa. Makanya saya ceramah di mana-mana, termasuk di depan kalau saya ngajar anak-anak murid saya sendiri, mereka masuk akal. Iya Pak Guru, bisa. Karena Al-Quran, hadis, Islam itu selalu cocok dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita aja bisa melakukan seperti itu, meneliti komputer, meneliti administrasi, tapi dalam kuliah kan bisa diblok, bisa dihapus. Itu kan teknologi bikinan manusia. Apalagi maha komputer bikinan Allah, jelas bisa. Ya nggak usah berpikir-pikir gitu. Pokoknya saat itu ajal datang, ya iya begitu. Mau pakai teori hadis yang kaddofu haju gede, atau pakai komputer yang di delete tadi, semuanya bisa masuk akal. Karena Islam itu memang agama yang logika, yang bisa masuk akal. Tidak bicara yang bayangan saja yang tidak masuk akal. Islam itu masuk akal. Nah, ketika itu datang nggak bisa ditunda tadi, cuman saya balik ke kebiasaan kita di kampung ini dari zaman saya kecil dulu sampai sekarang, alhamdulillah masih terus terjaga. Misalnya orang meninggal itu di rumahnya kita adakan ngaji tadarus Al-Quran. Apa ininya?
Apa tujuannya? Salah satu zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu wahai orang beriman, dengan berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Dan Al-Quran ini bisa dibaca di semua tempat terkecuali kamar mandi dan WC, tempat kotor. Kalau tempat bersih semua bisa. Ada yang bilang baca Quran di kuburan itu bid'ah. Ada yang sok jago begitu, lebih pintar dia katanya daripada ulama-ulama yang terdahulu. Baca Yasin di kuburan itu nggak akan terima, kan? Itu saya bicarakan semalam itu. Tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Yang penting kita meyakini. Nah, kalau dulu ketika mengantar jenazah sampai ke kubur, ingat saya, insya Allah nggak salah ingat, masih kecil-kecil, saya masih SD, SMP, SMA, itu masih berlaku, SD lah paling enggak. Mengantarkan jenazah ke kubur itu pakai kalimat tahlil, nggak bicara, nggak ngobrol kayak kita sekarang, sambil digotong itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mengingatkan si jenazah itu, karena lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, mengingatkan orang meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah, baik ketika sakaratul maut, ketika mengantar maupun talqin setelah dikubur. Itu banyak sekali dalil-dalil yang melegitimasi atau mensahkan itu. Jadi tidak terlalu ada beberapa aliran yang mengatakan semua yang kita lakukan itu nggak sampai, katanya itu bid'ah, katanya. Saya kadang-kadang suka berdebat iseng sama mereka. Kalau itu bid'ah, kalau tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah. Ada yang pakai akal gitu. Jadi dok entoi dan Nabi Muhammad laurerone au. Kendaraan siapa kalau nggak onta jarak. Kalau lambat pakai onta. Tidak itu mengai bida ada karawim Nabi re. Ainu am Honda. Landa Hondari beli ke onta. Di kantor nawara parkir Honda. Wara parkir onta nih. Dan porajakan. Itu kalau urusan dunia. Jadi urusan dunia timpa urusan akhirat ibadah tiba tambah. Oh iya, tambah sila berarti sudah contoh Nabi re bid'ah. Ayo, ndake. Sok di poder saya ke. Toin zaman Nabi. Wara sih kalau ada kitab ndake. Zaman Nabi itu Quran itu ditulis di batu, di kelompok hajun, pelepah korma, di tulang-tulang binatang. Dan itu masih kosong. Tiwara titik na, tiwara baris na. Pune keluar peneor awal. Teor rondo baca renga ringa. Kadenya aku baca doa berhafal Al-Quran. Sahabat Nabi kan rata-rata hafal Quran. Dan 70-an ribu di zaman sahabat itu hafal Al-Quran semua. Perang di zaman Abu Bakar juga sekian ribu meninggal memberantas Nabi palsu dan yang lain-lain. Banyak meninggal. Umar bin Khattab mendatangi sekretaris Wahyu Zaid bin Harisah. Wahai Zaid, Al-Quran ini mari kita tulis. Kalau nanti mau kita tulis dalam satu mushaf, kalau nanti para sahabat menghafal Al-Quran ini nanti hilang. Zaid menjawab, ya Umar, apakah engkau melakukan hal yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Saya tidak berani. Kemudian mereka datang ke Abu Bakar. Abu Bakar pun jawabnya sama. Itu perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Setelah melalui perdebatan panjang, mereka bertiga sepakat bahwa Al-Quran ditulis dalam bentuk kertas. Namun tulisnya tuntire punya koli ini, tiwara titik, tiwara baris. Jauh setelah Khulafaur Rasyidin, hanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib sudah ada tulis masing-masing. Coba dia terjemahkan,
Coba dia bikin titik, bikin baris, tapi masih sangat sederhana. Ratusan tahun setelah itu, karena kebutuhan terhadap Al-Quran yang lengkap, yang daripada salah baca, nggak ada titik, nggak ada baris, ada beberapa orang yang coba menyusun baris, menurun titik berdasarkan bunyi bahasa Arab. Akhirnya ditulis di zaman tabi'in, nama tokohnya Aswad Ad-Du'ali pengarana, memberi titik, memberi baris. Akhirnya sesuai dengan bunyi, termasuk harakat panjang pendek, termasuk ilmu tajwid. Semenjak itu baru Al-Quran bisa dibaca. Desok saya di sebuah Al-Quran ke waranda ke bari kertas nake zaman Nabi Tiwara. Berarti mana dah bid'ah ada morindai ke? Jadi itu Quran. Menis kasih setiap yang bid'ah itu dolalah, sesat itu neraka. Ndai baca Quran lagi masuk neraka serang. Tidak saja gaib. Dengan gaib ain tur kerabin gaib disebutkan ilmu na. Bid'ah baca Quran. Anda para titik nomor baris tu ain bar gaib panjang pendek tiwaran. Pala akhir bisa bunyi seperti yang dibunyikan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu akibat perkembangan ilmu sih. Desekak dede bahwa saya dodo kebidar oleh ngaga. Jadi sanggahe. Dan nakek ngerti sih. Mai betok ngampung yang mai cencesel sayam kento. Ain baca sebuah buku, baca betok buku kitab fikih dan tahun ini. Nah, di mana mai baca baru umah ini. Jadi sana turun gahir au kan. Artinya kita harus meyakini bahwa apa yang katakanlah mungkin tradisi, tapi setelah dilihat ayat dan hadisnya ada. Kita nggak boleh ragu, pokoknya kita niatkan saja membaca Quran. Di samping ngerundai keluarga yang ditinggalkan hatinya tenang, juga mudah-mudahan dengan niat dikirimkan pahalanya buat almarhum. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita kirimkan Fatihah buat almarhum. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila khususan li arwahi Nasrullah bin Haji Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidan hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihi lawaiju wa tunalu bir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal gamam bihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa iltaqil abiyar mafatihah babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa fidali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa dihiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'alu salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina barakatan fi rizqina taubatan qablal maut taubatan qablal maut taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la amal hisab. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa astaghfiruka khususan li ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat insyaallah bikum lahikun. Amin.
summa ila arwahi usutan Nasrullah bin Haji Ismail. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatun min riyadil jinan wa lam taj'al qabrahu min ufratin niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.